Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 kelas 12E yang beranggotakan saya Filza Arkakaniara, saya Muhammad Ardiansyah, saya Rifanjaini Zahra, saya Sagita Kairunisa, saya Jilki Salijam. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur golongan utama yang ada di dalam tabel periodik. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu unsur dari golongan-golongan utama yang ada pada golongan halogen. Di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu unsur Cl atau unsur klorin. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih unsur halogen itu. Jadi, unsur halogen ini adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 7A. Halogen berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentukan garam. Dinamai demikian karena unsur-unsur pada golongan 7A ini dapat bereaksi dengan benda logam dan menghasilkan pembentukan garam. Unsur Cl dalam tabel periodik ini menyimbolkan klorin. Unsur ini memiliki nomor atom 17 dan memiliki massa atom relatif kurang lebih 35,5. Selanjutnya saya akan membahas kelimpahan dari unsur Cl. Unsur Cl ini memiliki beberapa kelimpahan di bumi. Nah, biasanya unsur Cl ini ditemukan dalam bentuk senyawa. Biasanya itu berupa NaCl, HCl, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kelimpahan unsur Cl di kerak bumi ini bisa mencapai sekitar 170-200 ppm atau parts per million. Selanjutnya, klorin banyak terdapat di air laut, biasanya itu bentuknya NaCl atau garam, dan juga biasanya ditemukan di batuan garam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan dari unsur Cl di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu pada industri kimia. Unsur Cl ini biasanya sebagai bahan baku pembuatan polivinil klorida dan pelarut organik atau kloroform. Yang kedua, pada bidang kesehatan, biasanya unsur Cl ini berguna sebagai disinfektan air kolam renang. Yang ketiga, ada bidang rumah tangga. Unsur Cl ini berguna sebagai pemutih pakaian dan pembersih lantai. Dan yang keempat itu pada bidang pertanian. Biasanya unsur Cl ini bisa berguna untuk bahan pestisida. Lalu ada sifat-sifat dari unsur klorin. Di sini sifatnya ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama saya akan menjelaskan sifat fisikanya terlebih dahulu. Untuk sifat fisika ini, yang pertama bau dari unsur Cl ini menyengat dan beracun. Yang kedua, sifatnya ini lebih berat dari udara. Dan yang ketiga, titik didihnya relatif rendah. Selanjutnya, untuk sifat kimianya, yang pertama bersifat oksidator kuat, yang kedua membentuk asam jika bereaksi dengan air, yang ketiga dapat membentuk senyawa dengan hampir semua unsur, dan yang keempat bersifat korosif. Pembuatan unsur Cl ini dilakukan menggunakan elektrolisis larutan garam. Reaksi elektrolisis NaCl ini yang pertama itu pada anoda itu mengalami oksidasi dari 2Cl- menjadi Cl2 gas ditambah 2 elektron. Selanjutnya pada katoda ini mengalami reduksi, yaitu dari 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2 gas. Nah, hasil elektrolisisnya ini adalah gas Cl2, NaOH, dan hidrogen atau H2. Baik, selanjutnya ada alkali tanah, unsur Ca atau kalsium. Definisi Ca unsur Ca atau kalsium, definisinya yaitu kalsium adalah logam alkali tanah berwarna keperakan yang sangat reaktif dan merupakan unsur penting bagi organisme hidup, terutama untuk pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya, kelimpahan merupakan unsur kelima paling melimpah di kerak bumi. Banyak ditemukan dalam bentuk senyawa CaCO3 atau kalsit batu kapur marmer, CaSO4 atau gipsum, Ca3PO4 atau apatit. Nah, di dalam tubuh manusia, Ca merupakan mineral paling banyak, sekitar 1-2 kilo pada orang dewasa.
Sifat fisika: warna putih keperakan, massa jenis 1,54 gram cm, titik leleh 842 Celcius, logam cukup lunak, reaktif dengan cair menghasilkan COH2 dan H2, reduksi cahaya dengan cepat, mudah teroksidasi. Sifat biologi: yang pertama, pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, kontraksi otot. Yang ketiga, pembentukan darah. Yang keempat, transmisi impuls darah, yaitu kadar dikontrol oleh hormon PTH, kalsitonin, dan vitamin B. Kegunaan CA, unsur CA atau kalsium. Industrian. Yang pertama, industrian. CaO atau kapur tohor, bahan bangunan semen. CaOH2 atau kapur sirih, pengolahan air industri kertas. CaCO2, kalsium karbida, produksi asetina. CaCl2, penyerap, kelembaban, pencairan es di jalan. Medis: suplemen CA untuk mencegah osteoporosis. CaCO3 sebagai antasida atau penetral asam lambung. CaCl2 digunakan untuk penanganan hipokasemia. Pertanian: CaCO3 sebagai kapur untuk meningkatkan pH tanah. CaSO4 untuk memperbaiki struktur tanah. Pembuatan Ca unsur atau Ca kalsium. Kalsium dibuat terutama melalui elektrolisis lelehan kalsium klorida atau yang tersebut CaCl2. Dalam proses ini, CaCl2 dipanaskan hingga melebur, kemudian dialiri arus listrik sehingga ion Ca2 direduksi katode menjadi logam kalsium. Sementara ion Cl teroksidasi di anode menghasilkan gas klorin. Selain itu, kalsium juga dapat direduksi dengan mereduksi kalsium oksida atau CaO menggunakan aluminium pada suhu tinggi, di mana CaO bereaksi menghasilkan logam kalsium dan Al2O3. Proses elektrolisis adalah metode yang paling umum digunakan dalam industri. Oke, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur golongan utama pada alkali, yaitu saya mengambil contoh pada Na atau natrium. Di sini saya akan menjelaskan definisi, sifat-sifat, kegunaannya, dan pembuatannya. Langsung definisinya yaitu natrium atau Na adalah logam alkali golongan 1 dengan nomor atom 11. Bersifat sangat reaktif, berwarna perak, dan di alam banyak ditemukan sebagai NaCl atau garam. Kelimpahannya itu ada natrium adalah unsur paling melimpah ke-6 di kerak bumi. Tidak pernah ditemukan sebagai logam bebas karena sangat reaktif. Banyak terdapat dalam bentuk senyawa, terutama pada NaCl atau garam dapur menjadi sangat melimpah di air laut dan danau garam. Selanjutnya ada NaCO3 natrium karbonat, terdapat pada mineral trona. Selanjutnya ada Na2SO4 atau natrium sulfat, ditemukan sebagai mineral mirabilite. Selanjutnya ada sifat-sifat Na, yaitu ada dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisiknya itu pertama berwarna perak mengkilap, yang kedua itu lunak, mudah dipotong dengan pisau, yang ketiga itu ringan karena massa jenisnya kecil, dan yang keempat itu titik lelehnya rendah. Selanjutnya sifat kimia. Sifat kimianya yaitu sangat reaktif, terutama dengan air, bereaksi dengan oksigen membentuk natrium oksida atau Na2O, dan peroksida, memiliki satu elektron valensi sehingga membentuk ion Na+. Termasuk logam alkali golongan 1, reaktivitas meningkat ke bawah golongan. Kegunaannya itu ada di industri, medis, dan nuklir. Yang pertama itu industri. Di industri itu ada pembuatan kaca. Na2CO3 menurunkan titik leleh kaca.
pembuatan sabun dan deterjen melalui NaOH. Yang ketiga, pembuatan kertas yaitu pada NaOH dan Na2SO4. Selanjutnya ada pembuatan bahan kimia seperti NaCl, NaOH, dan Na2CO3. Selanjutnya, agen reduksi untuk mengekstraksi logam lain. Misalnya itu ada titanium dari TiCl4. Selanjutnya ada lampu natrium tekanan tinggi, yaitu pada lampu jalan kuning terang. Selanjutnya ada di medis. Biasanya digunakan dalam bentuk senyawa natrium, bukan logamnya. Di sini ada NaCl, yaitu cairan infus untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Selanjutnya ada NaHCO3, obat untuk mengatasi asam lambung dan keracunan asam. Selanjutnya ada NaF, yaitu pencegahan karies gigi atau fluoridasi. Selanjutnya ada NaL, yaitu natrium iodida, yaitu bahan suplemen iodium dan digunakan dalam tes medis tertentu. Dan yang terakhir itu ada Na2HPO4 atau NaH2PO4, itu sebagai obat pencahar atau laksatif. Yang terakhir ini ada di nuklir, yaitu digunakan sebagai pendingin reaktor nuklir, misalnya pada reaktor cepat atau fast breeder reactor. Dan kadang digunakan sebagai detektor radiasi dalam bentuk NaL, yaitu natrium iodida scintillator. Pembuatannya itu yang paling utama dan paling umum untuk menghasilkan natrium adalah yang pertama, NaCl atau garam dipanaskan hingga mencair pada suhu sekitar 800 derajat Celcius. Selanjutnya ada lelehan NaCl, kemudian dielektrolisis menggunakan arus listrik. Dan yang terakhir ya ion-ion Na+ dan Cl- terpisah di elektroda. Reaksi yang terjadi itu ada di katoda dan anoda. Yang pertama itu di katoda, yaitu ada Na+ plus E- menjadi Na atau logam. Yang kedua itu ada di anoda, 2 Cl- menjadi Cl2 atau gas klorin. Hasilnya itu natrium logam atau Na terkumpul di katoda dan gas klorin atau Cl2 produk samping di anoda. Mengapa harus NaCl yang meleleh? Karena NaCl padat, tidak bisa menghantarkan listrik. Dalam bentuk larutan air juga tidak bisa menghasilkan Na karena natrium langsung bereaksi dengan air. Oke, sekarang kita masuk ke logam strontium atau logam Sr. Logam strontium atau logam Sr adalah unsur kimia dengan nomor atom 38 yang termasuk dalam golongan logam alkali tanah. Strontium merupakan logam lunak berwarna putih keperakan kekuningan dan sangat reaktif secara kimia. Untuk limpahannya, logam Sr merupakan unsur ke-15 paling melimpah di kerak bumi. Kelimpahannya kurang lebih dari 370 ppm, sekitar 0,034% dari massa kerak bumi. Kemudian, Sr ditemukan terutama sebagai mineral. Yang pertama, celestine atau SrSO4, strontianit, SrCO3, dan juga Sr tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas karena reaktif. Oke, sekarang kita masuk ke sifat dari Sr. Untuk sifat fisikanya, logam berwarna perak kekuningan, teksturnya lunak atau bisa digores dengan pisau, berat jenisnya 2,64 gram per cm kubik, titik lelehnya 777 Celcius, titik didihnya 1382 Celcius. Untuk sifat fisikanya, Sr sangat reaktif terutama terhadap air dan juga oksigen. Ketika bereaksi dengan oksigen, dia akan membentuk lapisan oksida SRO dan juga nitrit Sr3N2. Ketika bereaksi dengan air, menghasilkan SrOH2 plus H2 dan dia ini dapat menyala. Sr mudah membentuk senyawa ionik seperti SrCl2, SrCO3 dan juga SrNO3 dua kali. Kemudian, kegunaan Sr dibagi di 3 bidang. Yang pertama di bidang industri, medis, dan juga nuklir. Untuk bidang industri, contohnya seperti kembang api, ferrit magnet, industri kaca CRT, kemudian di pigmen dan cat warna merah. Di kembang api,
SR12 memberikan warna merah cerah di ferrite magnet atau SRFE12O19 untuk speaker dan juga motor listrik di industri kaca CRT yang dulunya digunakan untuk TV tabung. SRO-nya digunakan untuk menyerap radiasi X, kemudian pigmen dan cat warna merah. Untuk di bidang medis, SR89 digunakan dalam pengobatan kanker tulang atau paliatif, kemudian strontium ranelatnya pernah digunakan untuk osteoporosis dan sekarang dibatasi. Yang terakhir, di bidang nuklir, SR90 digunakan sebagai sumber panas radioisotop atau RTG, kemudian penelitian fisika nuklir, namun berbahaya karena mirip kalsium sehingga dapat diserap oleh tulang. Kemudian kita masuk ke proses pembuatan SR. Yang pertama, konversi ore ke strontium karbonat dari kelastin SrSO4 ditambahkan dengan Na2CO3 menjadi SrCO3 yang ditambahkan dengan Na2SO4 membentuk reaksi presipitasi. Yang kedua, reduksi menjadi SRO. SrCO3 diuraikan menjadi SRO plus CO2 dengan cara dipanaskan dengan suhu 1100 sampai 1300 Celcius. Yang ketiga, reduksi SRO menjadi logam SR. Dibedakan menjadi dua tipe reduksi. Yang pertama, reduksi dengan aluminium atau proses aluminotermik dan juga elektrotermik. Untuk reaksi aluminotermik, SRO ditambahkan dengan Al menjadi SR plus Al2O3 dalam atmosfer vakum atau inert. Yang kedua, reduksi dengan elektrotermik, campuran dari SrCl, elektrolisis menghasilkan SR logam pada katoda. Dan yang terakhir adalah purifikasi. SR logam disuling dalam vakum untuk memperoleh kemurnian tinggi. Di sini pertama ada definisi helium adalah unsur kimia golongan gas mulia dengan nomor atom 2, berbentuk gas yang sangat ringan dan bersifat tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak beracun. Dan helium ini bersifat sangat stabil atau inert karena memiliki ulit elektron yang sudah penuh sehingga dia tidak mudah bereaksi dengan unsur-unsur yang lain. Dan selanjutnya ada kelimpahan helium. Kelimpahan helium ini sebagai unsur kedua terbanyak di alam semesta setelah hidrogen. Dan di bumi jumlahnya sangat kecil, terutama terdapat 3 gas alam. Dan selanjutnya ada sifat fisika helium. Yang pertama ini wujud gas pada suhu kamar. Dan yang kedua tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Dan yang ketiga sangat ringan, densitas lebih kecil dari udara. Dan yang keempat, tidak titik didih sangat rendah sehingga mudah menjadi cair pada suhu mendekati 0 Celcius. Dan yang kelima, tidak mudah terbakar. Dan yang keenam, konduktivitas panas tinggi. Dan selanjutnya ada sifat biologi yang tidak beracun bagi organisme hidup, tidak bereaksi dengan jaringan tubuh, dan dapat menyebabkan perubahan suara saat dihirup karena mempengaruhi resonansi suara. Namun tidak boleh dihirup berlebihan karena resiko kekurangan oksigen. Dan selanjutnya ada kegunaan dalam bidang industri. Kegunaan dalam bidang industri gas ini sebagai gas penelindung pada proses LTIG untuk mencegah oksidasi logam. Dan yang kedua digunakan untuk mendeteksi kebocoran pada pipa, tangki, dan peralatan vakum. Dan yang ketiga dipakai dalam industri elektronik untuk mencegah reaksi yang tidak diinginkan saat produksi. Dan selanjutnya ada dalam bidang medis. Dalam bidang medis, gas helium ini sebagai pendingin super untuk magnet pada alat MRI. Dan yang kedua digunakan dalam terapi pernapasan campuran heliox dan untuk pasien atau penyelam laut dalam. Yang keempat ini ada dalam bidang penelitian dan laboratorium. Ini digunakan dalam kriogenik atau penelitian suhu sangat rendah dan menjadi media pendingin untuk eksperimen fisika dan kimia. Dan selanjutnya ini ada cara pembuatan gas helium. Dan ini yang pertama, langkah-langkahnya itu pengambilan gas alam. Helium diperoleh dari gas alam yang mengandung helium sekitar 1-67%. Dan yang kedua, pemisahan gas alam. Gas alam ini didinginkan bertahap sehingga komponen lain seperti metana, nitrogen, atau CO2 ini mengembun lebih dulu, sehingga helium tetap dalam bentuk gas karena titik didihnya sangat rendah. Dan yang ketiga ini distilasi fraksional kriogenik. Ini dimana gas helium dimurnikan melalui pendingin ekstrim sehingga diperoleh helium dengan kemudahan tinggi, kurang lebih sampai 99%. Dan pengemasan helium ini helium murni kemudian dikompresi ke dalam tabung gas bertekanan tinggi untuk didistribusikan.
Oke, sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.